Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan mengucap syukur dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, sidang akademik dalam rangka ujian terbuka disertasi promosi doktor pada program studi doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta atas nama Saiful Millah dengan nomor induk mahasiswa 318440048 pada hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024, dimulai. Promovendus memasuki ruang sidang. Ketua Sidang beserta Dewan Penguji dan hadirin yang kami hormati, sidang akademik dalam rangka ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Saiful Millah dibuka Ketua Sidang Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Najmatul Faizah SHM kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang akademik dalam rangka ujian terbuka disertasi promosi doktor pada program studi Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dengan ini saya buka. Promotor, kopromotor, Dewan Penguji, dan hadirin sekalian. Pada hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024, adalah pelaksanaan ujian terbuka disertasi promosi doktor untuk calon doktor Saudara Saiful Millah. Adapun Dewan Penguji yang akan menguji disertasi Saudara Promovendus adalah penguji pertama Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA. Penguji kedua Ibu Dr. Romlah Hidayati MAG. Penguji ketiga Bapak Dr. Muhammad Azizan Fitriana MA. Promotor Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Artani Hasbi MA. Kopromotor Bapak Dr. Ar-Razi Hashim MA Hum. Terima kasih. Pelaksanaan sidang akademik dalam rangka ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Saiful Millah pada program studi doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dipimpin oleh Ketua Sidang. Saudara Promovendus, sidang akademik dalam rangka ujian terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan terhadap hasil penelitian saudara yang telah tersusun dalam disertasi saudara yang berjudul Konstruksi Penafsiran Frasa Azab Al-Khizi dalam Al-Quran, Analisis Pendekatan Semantik Kontekstual. Sebelum Dewan Penguji mengajukan pertanyaan atau sanggahan, terlebih dahulu saya tanyakan beberapa hal. Apakah betul disertasi ini adalah karya saudara sendiri? Betul. Apakah betul disertasi ini tidak mengandung unsur plagiasi di dalamnya? Betul. Apakah Anda siap bertanggung jawab jika di kemudian hari terdapat gugatan hak cipta atas disertasi saudara? Siap. Saya ingatkan bahwa jika di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiasi di dalam disertasi saudara, maka akan berakibat pada pembatalan nilai ujian terbuka dan pencabutan gelar doktor yang telah saudara dapatkan. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Sekretaris Sidang Bapak Dr. Muhammad Azizan Fitriana MA untuk mewakili tim promotor memperkenalkan dan menyerahkan Promovendus kepada Dewan Penguji
untuk melaksanakan ujian dengan mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Baik, terima kasih Ketua Sidang yang saya hormati. Perkenan kami memperkenalkan Saudara Promovendus sekaligus menyerahkan disertasi yang bersangkutan untuk diujikan. Saudara Promovendus dengan nama lengkap Saiful Millah, terlahir di Jakarta 14 Desember 1974, yang saat ini berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Saudara Promovendus menyelesaikan pendidikannya di tingkat sarjana pada Fakultas Syariah jurusan Perdata Pidana Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diselesaikannya pada tahun 1999. Kemudian yang bersangkutan juga mengikuti Akta 4 di Universitas Islam 45 atau Unisma Bekasi pada tahun 2001. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di tingkat magister di program Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta pada program studi Ilmu Agama Islam konsentrasi Ilmu Syariah yang berhasil diselesaikannya pada tahun 2017. Kemudian setelah itu langsung melanjutkan pada program Doktor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan saat ini kita akan saksikan yang bersangkutan akan mempertahankan disertasinya. Adapun riwayat pekerjaan yang bersangkutan saat ini adalah sebagai penghulu muda pada Kantor Urusan Agama Bojong Sari Depok yang diembannya sejak tahun 2023. Selain itu, Saudara Promovendus juga aktif di beberapa organisasi, diantaranya adalah sebagai pengurus Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, baik di tingkat Kota Depok, di tingkat Jawa Barat, dan di tingkat pusat. Beberapa tulisannya atau karya tulis yang bersangkutan antara lain berjudul Multilevel Marketing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Kemudian yang terbaru adalah Taukil Wali Nikah via Medsos, Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat. Kami sampaikan bahwa disertasi Saudara Promovendus sudah melalui berbagai prosedur dan tahapan akademik, yaitu dimulai dari ujian proposal disertasi, kemudian work in progress 1, work in progress 2, ujian pendahuluan tertutup, dan saat ini akan mempertahankan pada sidang ujian terbuka promosi doktor. Selain itu, disertasi Saudara Promovendus sudah melewati proses bimbingan akademik, yaitu sebanyak minimal 6 pertemuan dengan promotor dan 6 pertemuan dengan co-promotor. Dan sebagai filter terakhir yaitu melalui uji plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dan dinyatakan lolos sehingga kami pandang layak untuk diajukan di forum ujian terbuka ini. Dan sebelum kami persilakan kepada para penguji untuk menyampaikan pertanyaan, sanggahan ataupun jawabannya, maka kami silakan kepada Saudara Promovendus dalam waktu maksimal 10 menit untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan sidang, yang kami muliakan segenap dewan ataupun dosen penguji, yang kami hormati segenap promotor dan korpromotor, kemudian dari keluarga yang kami muliakan, para orang tua, dan juga hadirat yang Allah muliakan. Izinkan hari ini saya menyampaikan presentasi tentang disertasi yang telah saya lakukan dengan judul
konstruksi penafsiran frasa azabul khizi dalam Al-Quran, analisis pendekatan semantik kontekstual. Latar belakang masalahnya adalah bahwa Al-Quran mengklasifikasikan ada dua jenis azab, yaitu al-azabul adna yang diartikan dengan azab dunia, dan juga al-azabul akbar yang diartikan dengan azab akhirat. Kemudian frasa azabul adna ini ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan bencana dalam kehidupan dunia. Dan al-azabul akbar diartikan dengan hukuman di akhirat, yaitu neraka. Kemudian selain itu Al-Quran juga menyebutkan frasa azabul khizi yang berelasi langsung dengan kalimat fil hayatid dunia setelahnya, sehingga azabul khizi dianggap sebagai bagian dari azab yang terjadi di dunia ataupun bagian dari azab adna yang ditafsirkan dengan bencana. Sehingga dapat kita katakan bahwa frasa azabul khizi adalah merupakan bagian dari al-azabul adna yang diartikan juga dengan bencana. Kemudian dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa bencana yang terjadi di dunia adalah salah satu bentuk dari azabul khizi fil hayatid dunia. Lalu perdebatan yang sering muncul sesaat setelah terjadinya bencana itu adalah apakah bencana itu azab ataupun siksa, ataukah bukan azab atau juga bukan siksa. Lalu kami lakukan kajian dengan pendekatan semantik kontekstual terhadap terma al-khizi yang dilakukan untuk dapat menggambarkan makna dari terma tersebut sehingga dipilih oleh Al-Quran sebagai salah satu sifat dari al-azab, yaitu azabul khizi fil hayatid dunia. Kemudian permasalahannya adalah bagaimana konsep pemaknaan al-khizyu dan azabul khizi dalam Al-Quran menurut perspektif ilmu semantik. Kemudian yang kedua, bagaimana kontekstualisasi penafsiran makna al-khizyu dan azabul khizi. Dan yang ketiga, bagaimana aplikasi teori double movement Fazlur Rahman dalam kontekstualisasi frasa azabul khizi fil hayatid dunya. Kemudian sifat penelitiannya adalah bersifat kualitatif, di mana penelitian ini menggabungkan dua teori, yaitu teori semantik versi Toshiko Izutsu dan teori double movement karya Fazlur Rahman, di mana keduanya ini mengkaji hubungan antara makna teks Al-Quran dan kondisi sosiohistoris yang melatar belakanginya, kemudian diaplikasikan dengan konteks kekinian. Manfaatnya memberikan pemahaman tentang penggunaan sifat al-khizyu yang mengiringi lafaz al-azab, kemudian meminimalisir perbuatan atau tindakan yang dapat mendatangkan azabul khizi, dan yang ketiga meminimalisir tajamnya perdebatan akademik dalam persoalan azab yang dianggap sebagai bencana. Kemudian hasil penelitiannya kami temukan bahwa lafaz azabul khizi ataupun al-khizyu dalam Al-Quran dan derivasinya itu memiliki tiga makna. Yang pertama dimaknai dengan al-fadhihah, artinya perbuatan yang menghinakan ataupun merendahkan. Yang kedua diartikan dengan al-uqubah, yaitu hukuman, sanksi ataupun balasan. Dan yang ketiga diartikan dengan al-azab, yaitu siksa. Dari makna tersebut, maka frasa azabul khizi dapat diartikan sebagai pertama, azab yang sifatnya menghinakan ataupun merendahkan. Yang kedua, azab yang berfungsi sebagai hukuman, sanksi ataupun balasan. Dan yang ketiga, azab yang benar-benar sebagai siksa yang membinasakan. Kemudian frasa azabul khizi dalam Al-Quran terulang sebanyak 2 kali, yaitu pertama dalam surat Yunus ayat 98 dan yang kedua surat Fussilat ayat 16. Di mana perbedaan dari kedua ayat ini ataupun kedua azab di sini adalah bahwa dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98 azabul khizi itu dibatalkan oleh Subhanahu wa taala karena ternyata kaum Nabi Yunus telah bertaubat sebelum datangnya al-azab. Sementara dalam surat Fussilat itu azab tetap terjadi ditimpakan kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, karena mereka tetap pada kesombongannya. Lalu diturunkan azab berupa hembusan angin
yang kencang, lagi sangat dingin dengan suara gemuruh selama 7 malam 8 hari. Kemudian weltan song ataupun makna dunia dari al-khizyu yang kami temukan adalah bahwa terma al-khizyi menunjukkan hal yang hina, malu, rendah, dan tercela. Lafaz ini digunakan sebagai balasan atas perbuatan yang menjadi lawan katanya, yaitu kemuliaan, kesombongan, ataupun juga kekuasaan. Maka dengan demikian pesan moral besarnya adalah jika ada perasaan sombong ataupun mulia ataupun berkuasa, betapapun tingkat kualitas dan kuantitasnya, maka di situ ada potensi untuk dihinakan. Kemudian korelasi bencana alam dan azab. Bencana alam yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang durhaka adalah dapat dikatakan sebagai azab ataupun siksa di dunia yang hanya ditimpakan kepada orang-orang yang durhaka saja. Sedangkan bencana alam yang terjadi pada umat Nabi Muhammad dan seterusnya sampai akhirat nanti, sampai hari kiamat nanti bukanlah disebut azab, tapi ia hanya merupakan sanksi ataupun hukuman di dunia saja. Sehingga diberikan kesempatan ketika mereka bertaubat maka akan diberikan pengampunannya, dan ketika tidak bertaubat maka di akhirat nanti akan ditimpakan azab yang lebih menghinakan lagi. Kemudian dalam korelasi bencana alam dan azab ini ternyata aktualisasi sifat Allah yang maha rahman, sifat Allah yang maha kasih itu lebih dominan daripada sifat kuasa Allah terhadap umat Nabi Muhammad. Artinya Allah lebih mengedepankan sifat rahmannya kepada umat Nabi Muhammad daripada sifat kuasanya yang menurunkan azab. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah memberikan 2 jaminan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak akan diazab, yaitu pertama jaminan adalah keberadaan Nabi Muhammad di tengah-tengah kaumnya, dan yang kedua jaminannya adalah ketika mereka senantiasa beristighfar. Lalu terakhir diagram kolaborasi ini yang kami buat sebagai menggambarkan gabungan 2 teori yang kami lakukan dalam penelitian ini sehingga menghasilkan makna bahwa al-khizyu adalah kehinaan akibat kesombongan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Saudara Promovendus atas pemaparannya, dan selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kami persilahkan penguji pertama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA. Waktunya 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi man iktada bihud ma ba'du. Pimpinan sidang selaku rektor EIKI yang saya muliakan, para pembimbing, penguji, dan promovendus nih, Saiful Millah. Saif itu artinya pedang. Artinya semua pertanyaan itu dengan pedang akan selesai. Amin. Amin. Saya ucapkan selamat setelah melalui proses ujian tertutup dan perbaikan. Saya lihat perbaikannya cukup dan cukup signifikan. Ya, saya cocokkan dengan yang saya punya, koreksi-koreksi saya alhamdulillah betul-betul diperbaiki. Alhamdulillah. Ya, saya ucapkan selamat. Nah, sebagai disertasi karya memang harus diujikan sehingga diketahui apakah penulisnya memang menulis sendiri atau nukil dari orang lain gitu. Tadi dikatakan ada tidak plagiat, misalnya itu di sini. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, kita ketahui bahwa ujian Allah itu terbagi 2. Ya, kepada orang yang beriman atau yang tidak beriman, apalagi setelah beriman. Ya, kalau yang enak namanya nikmat.
Tapi kalau yang tidak enak, ada 5 istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Ada imtihan, ada fitnah, ya itu 17 kali, 22 kali. Ada lagi bala musibah, ya 11 kali, 46 kali. Yang paling banyak itu adalah azab. Azab. Di sini azab dituliskan 267 kali. Disebut di dalam Al-Quran. Iya, Iya, ini rujukannya Fuad Abdul Baqi. iya, Iya, 264. iya, iya, hitungan dia begitu. Ada enggak yang lain menghitungnya lebih dari itu? Yang kami temukan itu, kemudian kami coba menghitung juga ada sekitar 370-an, Prof. Kemudian Iya, ada juga yang saya dengar juga hampir sampai 399 iya. kata katanya. Jadi yang benar itu 399 kali, bukan 267 kali. Ya, azab itu. Jadi caranya sabar, tingkatkan kesabaran di dalam menghadapinya. Ya, oke. Yang kedua, tadi itu kata-kata yang diangkat ini azab, ya, ada al-khiz, ada ini. Ini adalah term-term yang biasa digunakan dalam posisinya kelihatannya sama, tapi sebetulnya berbeda. Ya, kelihatannya sama, tapi berbeda. Nah, kalau di dalam ilmu Al-Quran, itu ilmunya apa ini? Yang membahas tentang kosakata semacam ini sama tapi dia berbeda. Ilmu al-asbah wan nazair. Hmm? Jadi yang Ilmu al-asbah wan nazair. kalau al-asbah wan nadhair itu fikih. Fikih, asbah wan nadhair. Lupa apa tuh. Kalau ilmu Al-Quran, Astagfirullahaladzim, lupa, Prof. ya kuliah lupa ya, karena sudah terlalu lama ini. Al-wujuh wan Al-wujuh wan nadhair. nazair. Ya, ilmu al-wujuh Saya wan keingetannya nadhair. Yang al-wujuh tokoh wan nazair. pertamanya adalah Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi itu ya. Oke. Kemudian di sini disebutkan bahwa persamaannya itu ada yang sifatnya hakiki, ada yang sifatnya Majazi. majazi. Apa yang membedakan hakiki dengan majazi dari term-term yang digunakan ini? Kalau yang kalau yang hakiki itu diartikan oleh Al-Qur'an memang yang seperti secara letterlek, secara kasat matanya memiliki karakteristik yang sama dengan al-azab, yaitu menghadirkan penderitaan, kemudian ada penyiksaan di situ, kemudian juga apa namanya beban akibat dosa-dosa mereka yang ditimpakan kepada mereka. Tapi ketika penyebutannya diartikan dengan makna majazi, ini hanya kiasan saja, bahasanya bahasa kiasan, tapi maksudnya sama mengarah kepada al-azab. Dari yang makna hakiki dengan makna majazi. Dalam penelitian mana yang lebih dominan? Yang hakiki atau yang majazi? Kalau yang hakiki itu memang nakut-nakutin ya kan? Iya, Bro. Ya, kalau yang majazi gambaran saja dia, begitu. Nah, itu mana yang lebih dominan? Banyak yang hakiki atau yang majazi? Kalau dalam penelitian kami yang mana al-hakiki itu ada 3 lafaz, kemudian yang majazi ada 4 lafaz. Tapi dari pembacaan terhadap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, sepertinya yang lebih dominan adalah yang hakikinya itu, Prof. Yang hakiki lebih dominan, Lebih dominan. menggambarkan apa adanya Apa? dari siksaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dilihat dari azab-azab ini, Allah itu zat yang kejam. Iya kan? Tapi di satu sisi Allah itu maha pengampun. Ya, Nabi diperintahkan dalam surah Al-Hijr itu, Nabbi ibadi, anni anal ghafur rahim. Tapi jangan berhenti di situ. Wa anna azabi wal azabul alim.
Iya kan? Jadi jangan enak yang enaknya saja, ya, yang tidak enaknya juga harus disebutkan, ya, disebutkan. Nah, siksaan yang tadi disebutkan secara beragam itu merupakan cerita masa lalu atau juga terjadi pada zaman sekarang ini. Mengingat Nabi itu kan wa ma arsalnaka illa rahmatan Lil alamin. lil alamin. Ya, kenapa tidak lil mukminin? Ya. Nah, banyak sebabnya itu. Ya, itu diantaranya hattal kuffara ruhimu bihi. Orang kafir juga mendapatkan percikan rahmatnya. Rahmat. Nah, percikan rahmatnya apa? Ditundanya azab mereka di dunia, Hmm, ditunda diberikannya nanti di akhirat. Itu sebagai iya. tanda rahmat Allah. Haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya wa lam yasta'silu bil akhirah. Artinya ditunda di dunia, bukan berarti mereka akan selamat dari azab, tapi di akhirat nanti pasti ada, ya, dan pasti akan dirasakan. Nah, azab dan siksa ini apakah karena Allah yang melakukan itu sebagai pembalasan atau karena memang perbuatan manusia itu sendiri? Karena dalam ayat kan banyak bima kasabat aidihim, fabima kasabat aid. Itu kan bima itu kan baknya kan bak sababiyah, Ya. dengan sebab yang mereka lakukan. Jadi Allah katakan wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum Ya zulimun. yazlimun. Ya. Jadi karena mereka rasakan juga. Iya, begitu. Pemahamannya begitu. Artinya Allah memberikan itu sebagai azab ataupun siksaan itu karena memang benar tadi akibat perbuatan mereka, sehingga setelah diberikannya atau diturunkannya para rasul yang memberikan kabar, kemudian memberikan peringatan, ternyata mereka juga tetap membangkang dan sombong kepada Allah. Akhirnya Allah berlakukan azab itu kepada mereka justru karena perbuatan mereka sendiri. Sehingga hakikatnya ketika mereka melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan itu hakikatnya sebenarnya mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya tidak terjadi, tapi mereka sendiri yang mengundang azab Ya. itu saja dengan apa? Dengan perbuatan mereka. Nah, di sini disebutkan banyak ayat yang ada sababun nuzulnya. Ya, ayat itu sababun nuzulnya siapa gitu ya, apa yang terjadi gitu. Ini sababun nuzul ini menceritakan kan masa lalu. Iya, apa juga bisa digunakan untuk masa sekarang. Ya, asbab nuzul itu yang diberitakan adalah berita-berita masa lalu yang mana fungsinya adalah memberikan gambaran kepada umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman nanti bahwa begini beratnya siksa Allah Subhanahu wa taala yang yang nanti akan ditimpakan kepada mereka di akhirat. Jadi sebagai gambaran buat mereka bahwa kedurhakaan manusia itu akan diberikan balasan semacam yang pernah mereka Allah turunkan kepada kaum-kaum sebelumnya. Cuma karena Allah Rahman kepada umat Nabi Muhammad ditunda, diberikan di akhirat nanti, sehingga tetap memberikan memberikan manfaat buat orang-orang setelah pada zaman sekarang gitu, Bro. Itu di dalam istilah ilmu Al-Quran yang namanya ada al-ikhbar bil maghibat katanya. Ya, informasi yang gaib-gaib artinya yang sudah lalu. Ya, yang sudah lalu. Itu dalam ilmu Al-Quran itu disebut istilahnya apa? Cerita masa lalu itu. Qisasul Quran. Qisas Al-Quran. Terjadinya dulu, apakah akan terjadi sekarang juga dan akan datang? Kalau dalam kisah-kisah itu memang terjadi sebelum masa umat Nabi Muhammad, gitu ya. Dan itu digambarkan dengan sedemikian rupa sebagai gambaran tadi. Cuma tetap saja ada pesan-pesan moral yang harus dijadikan sebagai landasan bahwasanya kalau nanti
perlakuan mereka terulang kembali di zaman sekarang, bukan mustahil Allah akan memberikan balasannya meskipun tidak sedahsyat yang pernah Pernah ditimpakan dirasakan. kepada umat-umat terdahulu. Iya, jadi namanya al-bu'dut tarihi. Ya, dalam ilmu Al-Quran itu disebutkan al-bu'dut tarihi. Cerita masa lalu tapi dia tetap aktual ya pada masa sekarang apabila ya tadi itu. Nah, kemudian di halaman 21 itu dilakukan pembahasan tentang ayat ya, ayat 33 dari surah Al-Maidah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah ya fil ardi wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu. Ujungnya ada khizyun juga di situ. Dzalika lahum khizyun, ya kan? Iya. Nah, khizyun di sini artinya apakah masuk dalam konteks hukum pidana itu ada namanya hudud, ada namanya ta'zir, ada namanya qisas. Di Kalau- sini kan kaitannya itu. Iya, Prof. Iya kan? Jadi yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan, membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan bumi itu ada akibatnya. Ya. Iya, Nah, pelakunya sendiri an yuqattalu, harus dibunuh. Ya, tapi tidak dikatakan di qisas. Ya kan? Jadi kalau qisas harus dengan pedang. Kalau an yuqattalu dibunuh boleh dengan alat lain apa saja, yang penting menghilangkan nyawanya. Nah, ini dalam istilah pidana Islam disebut apa? Al-hudud, Prof. Ya. Hudud. Kalau Arti- hudud kan batasannya. Ada mi'ata jaldah, sama ini, itu ada batasannya. Kalau yang tidak ada batasannya apa namanya dalam pidana Islam? apa ya? Kan diserahkan kepada penguasa. Atau Iya kan? takzir, Prof. Ya. Takzir. Takzir. Ya, namanya takzir. Yang diserahkan kepada penguasa. Jadi besar kecilnya diserahkan kepada penguasa. At-ta'zir alal imam, ya, ala qadri idhamil jurmi wa sigharihi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa dan apa alasannya? Ya, alasannya hanya memilih 6 kitab tafsir saja. Oh ya. Tidak menggunakan tafsir yang lain. Mungkin disampaikan alasan. Di sini digunakan tafsir At-Tabari, kemudian Az-Zamakhsyari, kemudian Ar-Razi, kemudian ada lagi Sayyid Tantawi, Ibn Ashur, dan Wahbah Zuhaili. Hanya 4. Apakah 4 kitab tafsir ini dianggap mewakili sekian kitab tafsir yang banyak itu? Kami memilih 6 tafsir, Prof. Yang 3 dari era kodifikasi tafsir klasik, yang 3 lagi era kodifikasi tafsir kontemporer. Yang kami pilih itu mengapa hanya klasik dan kontemporer saja, karena bagi kami pribadi yang pertengahan itu adalah transisi antara klasik dan kontemporer, sehingga menurut saya tidak terlalu memberikan makna yang signifikan terhadap pembahasan yang kami lakukan. Akhirnya kita ambil yang ujung dan ujungnya saja, klasik dan juga kontemporer. Tapi pemilihannya hanya memang yang para mufassir yang menulis tafsirnya sendiri tanpa dibantu orang lain, full 30 juz, kemudian dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dan dikodifikasikan, diterbitkan oleh penerbit. Dan akhirnya kami pilih yang 3 ini, At-Tabari dari klasik, kemudian Az-Zamakhsyari dan juga tafsir Ar-Razi. Bagi kami 3 ini mewakili masa-masa klasik karena memang pembahasannya tahlilinya luar biasa. Kemudian yang era kontemporernya kami pilih Ibnu Ashur, kemudian Sayyid Tantawi, dan juga Wahbah Zuhaili yang juga menggambarkan realita kondisi zaman kontemporer dengan tetap mereka berpegang juga kepada tafsir-tafsir yang sebelumnya, gitu, Prof. Itu disebutkan tidak di dalam disertasi? Disebutkan, Prof. Artinya pemilihannya di dalam halaman 146. Dengan kriterianya, ya. Iya, dengan kriterianya masing-masing. Iya. Masing-masing kitab tafsir itu punya apa? Punya kelebihan dan alasan saya memilih pun saya masukkan di situ. Masuk ke situ ya. Ya, oke. Makasih.
Amin. Selamat ya. Selamat, Pak. Mudah-mudahan lulus nih. Amin. Lulus. Amin. Amin. Insya Kalau Allah. nggak lulus terpaksa ngulang. Jangan. Amin. Jangan diaminin. Lulus, ya. Pak. Amin ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husain Al-Munawar MA. Selanjutnya penguji kedua Ibu Dr. Romlah Widayati MAG. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Ketua Sidang Ibu Rektor Dr. Hajjah Najmatul Faiza SHM Hum, dan penguji pertama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husain Al-Munawar MA, dan juga promotor Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Artani Hasbi MA, Bapak penguji Bapak Dr. Azizan Fitriana MA, dan juga Direktur Program Pasca Sarjana Bapak Dr. Ar-Razi Hashim selaku ko-promotor, dan juga Bapak Sekretaris Sidang Bapak Dr. Ahmad Syukron MA. Yang berbahagia calon doktor Bapak Saiful Millah MA. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat, Bapak sudah berada di tempat yang mulia ini. Beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan judul, yaitu Al-Azab. Di dalam penyampaian tadi dan di ujung artinya di kesimpulan itu, bahwasanya umat Nabi Muhammad ya karena kasih sayangnya tidak diturunkan azab. Bahasanya kan begitu kan, azab. Tapi tadi juga ada menyebutkan bahwasanya mengutip salah satu terjemahan ayat, yang bunyi ayatnya itu menggunakan redaksi kata wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tentu maksudnya adalah makna itu ya, makna azab itu beragam macam ya. Tetapi kemudian di sini di halaman seperti 139 itu masih menggunakan azab. Pak Saiful ya, Pak Saiful Millah masih menggunakan istilahnya azab, seperti kajian pustaka ini Indonesia tsunami fi biladi Indonesia ahwa azabun am musibah, itu ya, ahwa azabun am musibah, artinya itu menggunakan redaksi kata azab juga. Atau yang Bapak maksud di sini boleh jadi ia adalah azab jika perspektifnya adalah bagi para pendosa. Jadi masih ada kata-kata azab di sini loh. Ini bagaimana jawaban Anda? Coba. Ya. Jadi memang istilah azab itu sekarang pun masih bahkan diadopsi oleh bahasa Indonesia, yang artinya adalah kira-kira dia memiliki sesuatu yang memiliki karakteristik menghadirkan penderitaan, kemudian kesengsaraan bagi manusia akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Jadi semacam siksa Tuhan karena akibat perbuatan mereka. Jadi itu sudah dimasukkan, diadopsi sebagai bahasa Indonesia, sehingga kata-kata azab dalam bahasa Indonesia itu tetap ada gitu ya. Cuma harus dijelaskan maksudnya apa. Nah, maksudnya di sini adalah ini kan tulisannya Mbah Mun yang beliau juga memberikan batasan tentang bencana itu apakah azab ataupun bukan gitu, apa musibah biasa. Azabnya yang kami pahami tetap ketika terjadi di masa Nabi Muhammad dan seterusnya, istilah azab tetap digunakan, cuma maknanya adalah bukan azab yang menghancurkan dan membinasakan kaum manusia, tetapi azab yang sifatnya yang kedua tadi itu al-uqubah ya, sanksi ataupun hukuman, sehingga memberikan kesempatan kepada orang untuk memperbaiki dirinya
andaikan sudah bertaubat maka akan diberikan manfaat ataupun kenikmatan. Kalaupun tidak, nanti akan diancam di azab di akhirat nanti. Jadi pada fungsinya apa? Pada makna azab sebagai sanksi ataupun hukuman. Gitu. Baik. Yang kedua, pada halaman 234. Anda menafsirkan surah Al-Baqarah yang bunyinya waman awlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Nah, ini ada perspektif tafsir klasik dan juga tafsir kontemporer. Bagaimana Anda bisa menjelaskan yang menggambarkan kondisi sekarang, tindakan kaum Yahudi, Zionis yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu masjid. Bagaimana bisa menjelaskan? Ini kan lagi ngetren ya, coba. Iya. Jadi memang ayat ini berkorelasi dengan kejadian sekarang di Palestina. Mereka secara kasat mata sudah masuk dalam kategori mana'a masajidallah gitu ya. Sehingga mereka sudah masuk dalam kategori yang menghalangi orang untuk melaksanakan zikir kepada Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu mereka akan mendapatkan lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Di dunia mereka akan merasakan kehinaan yang Allah berikan kepada mereka, tapi sifatnya bukan azab yang menghabiskan ataupun menghancurkan tadi. Boleh jadi sifatnya adalah al-khizyu yang al-fadhihah, memalukan, menghadirkan rasa dalam hati dia gelisah segala macamnya, bencana sosial gitu kira-kira bagi bagi rakyat bagi Israel, Zionis Israel gitu ya. Dan bukti-buktinya sudah banyak kita baca bahwa beberapa banyak tentara Zionis itu yang mengalami Down syndrome, kemudian stres karena perang itu. Nah, boleh jadi itu adalah bagian dari khizyun bagi mereka di dunia, dan di akhirat nanti mereka akan dijanjikan lagi, diancam lagi dengan al-khizyu yang lebih azim lagi. Demikian. Oke. Terkait dengan masalah al-khizyu, azab dan lain sebagainya, ini kan tujuannya adalah untuk karena tafsir maudhu'i ya. Tafsir maudhu'i apalagi terkait dengan masalah azab. Ini konteksnya adalah dalam konteks untuk memberikan pelajaran, memberikan terapi atau obat bagi kondisi-kondisi yang sedang terjadi. Mungkin itu coba Bapak bisa jelaskan, Bapak sebagai tadi penghulu dan sebagainya. Oh. Nah, untuk dakwah di masa sekarang bagaimana? Ya, mungkin seperti yang Bu Dokter pertanyakan kepada kami di ujian pendahuluan kemarin, ini sepertinya azab yang yang kontekstual sekarang ini sepertinya bukan azab dalam bentuk bencana alam yang dahsyat, tapi lebih kepada bencana sosial, ya, bencana sosial yang memang faktornya adalah manusia itu sendiri. Makanya di antaranya kami sudah membaca dari situsnya CNN bahwasanya bencana sosial itu bisa bentuknya adalah sebagai kemiskinan, pengangguran, kemudian lemahnya penegakan hukum, krisma dan sebagainya. Jadi bencana sosial itu sekarang sedang banyak melanda kita gitu ya, anak bangsa, tapi tidak menjadi satu isu yang nasional karena tidak seperti tsunami ataupun likuifaksi yang luar biasa, sehingga tidak banyak orang yang memperhatikan ke arah situ. Nah, nanti ketika kami akan turun di masyarakat, maka akan kami jelaskan bahwa azabul khizyi itu sekarang bukan lagi azab yang bentuknya menghancurkan tadi, tapi bisa kepada yang al-fadhihah, yang membuat malu, memalukan, menghinakan, atau juga sifatnya sanksi ataupun hukuman yang bentuknya bisa kemiskinan, apalagi tadi kemudian pengangguran, bahkan sampai pembunuhan. Dan itu yang Rasulullah nyatakan bahwasanya azab umatku adalah nanti pertikaian kan gitu ya.
kemudian penguasaan satu kelompok dan kelompok lainnya, sehingga itu dianggap sebagai bagian dari azab ataupun bencana yang sifatnya sosial. Nanti kepada calon pengantin saya akan sampaikan itu, karena kebetulan juga dari Gusmen juga itu ada pesan moralnya untuk bagaimana supaya judi online itu, ketika orang sudah terjebak ke dalam judi online itu sulit keluar, dan itu bagi saya boleh jadi salah satu di antara azabul khizi bagi orang tersebut, karena faktor-faktor yang kita belum tahu apa masalahnya gitu. Mungkin seperti itu, Bu Dokter. Ya, artinya itu kan pelakunya mungkin faktornya itu ada tokohnya ya. Tetapi kalau bagi rakyat kecil-kecil itu yang kemudian ada terjadinya kemiskinan, karena yang melakukan tindakan-tindakan tindakan perbuatan dosa itu ada segelintir atasan penegak hukum justru mungkin sebagian itu. Tapi yang untuk rakyat kecil ini, rakyat kecil bagaimana terapi? Kalau tadi saya merambah, saya perpanjang saja pertanyaannya, bagaimana terapi untuk rakyat kecilnya ini? Ya, terapinya kalau di situs CNN itu dinyatakan meningkatkan kualitas pendidikan mereka, artinya edukasi, entah itu edukasi dengan ilmu keagamaan ataupun ilmu sosial gitu ya. Kemudian juga menciptakan lapangan kerja meskipun kecil ataupun sedikit, asal mereka tidak pengangguran. Sehingga karena biasanya memang yang terkena seperti itu yang pertama pengangguran ataupun punya gaji tapi kecil, kepengen yang besar, sehingga mereka terjebak. Nah, kita berikan edukasi, kemudian juga mungkin juga diciptakan lapangan kerja, kemudian juga melakukan pemberdayaan masyarakat miskin, dan itu diantaranya menjadi tugas tambahan yang dibebankan kepada kami di KUA. Jadi ada bagaimana mengentaskan kemiskinan keluarga dengan ekonomi keluarga, kemudian juga edukasi kepada pengantin dan juga pasca ataupun pra nikah ataupun pasca nikah. Ya. Seperti itu, insya Allah mudah-mudahan ke depan. Satu lagi, ini kan bagian daripada dakwah ya, bagian daripada dakwah. Kalau terkait dengan beberapa gambaran-gambaran mengenai masalah azab kaum dahulu. Nah, ini kaum dahulu adanya tindakan-tindakan penyimpangan seksual, kemudian terkait dengan keimanan dan lain sebagainya. Ini kalau masa sekarang ini kan ada kaum yang disebut materialistis ya. Kaum ad-dahr, tidak percaya. Ya, bagaimana? Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Jathiyah misalnya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Enggak percaya ini. Apa itu yang nantinya terjadi? Azab itu apa? Bagaimana ini bisa meyakinkan kepada orang yang semacam ini supaya mereka yakin? Memang kuncinya iman sih nomor satu. Iya. Tetapi bagaimana meyakinkan? Artinya bukti-bukti ilmiah begitu. Ya nomor satu tadi memang keimanan itu, artinya memang itu yang menjadi soko gurunya untuk mereka. Ketika mereka punya keimanan yang mumpuni, maka akan ada pintu masuknya buat mereka gitu kan. Tapi kan tidak semua orang yang kita bisa harapkan keimanannya dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kemungkinan mengkaji histori zaman-zaman dahulu gitu ya, untuk bagaimana bisa memberikan keyakinan kepada mereka bahwa hidup ini bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat nanti juga akan berlanjut. Jadi mungkin itu perlu perdebatan ataupun perlu muatan edukasi dari kita pun, muatan knowledge-nya yang lebih tinggi lagi untuk menghadapi orang seperti itu. Ada enggak sisa-sisa peninggalan masa lalu yang masih ada? Maksudnya gimana? Ya, sisa-sisanya peninggalan masa lalu ini dampak daripada azab yang terjadi pada masa lalu, ada enggak? Kalau dari riwayat Al-Quran aja paling, kalaupun dari ayat Al-Quran aja. Ada enggak buktinya, ada enggak? Kalau yang suka dilihat di di media sosial itu, ketika bukti
siksa yang Allah berikan kepada kaum Sodom gitu kan Ya. di belahan dunia sana, itu juga bisa dijadikan sebagai apa namanya landasan untuk memberikan keyakinan mereka. Jadi ada beberapa bukti yang apa namanya bisa kita berikan kepada mereka. Iya, apa? Laut Hitam. Laut hitam. Ya, Dead Sea dan lain sebagainya, ada kota Irom dan beberapa. Ya, itulah artinya itu bagian daripada bukti sejarah ya, historis. Baik, selamat saya ucapkan Siap. kepada Pak Saiful Mila. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dr. Romlah Widayati. Selanjutnya saya persilakan penguji 3 Bapak Dr. Muhammad Azizan Fitriana MA. Baik, terima kasih yang saya hormati Ibu Ketua Sidang, Ibu Dr. Hajah Najmatul Faizah SHM, yang saya hormati guru kita Bapak Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Nawari MA, sebagai penguji pertama, Ibu Dr. Hajah Romlah Widayati MAG sebagai penguji kedua, dan guru kita Bapak Profesor Dr. Artani Hasbi MA sebagai promotor. Ya, pertama saya ucapkan selamat pada saudara Promovendus, Anda sudah menyelesaikan tahapan akhir dari proses studi Anda pada program doktoral di Jakarta. Selanjutnya, ya, saya ingin ya melihat atau mendapatkan penjelasan proses pengambilan makna relasional. Ya, mungkin satu ayat saja yang kemudian dari situ Anda bisa menjabarkan makna relasionalnya secara utuh. Coba satu ayat saja. Iya, jadi makna relasional itu adalah makna yang kita temukan dalam satu ayat, ya, yang bisa makna itu lafaz itu bisa berada di depan ataupun di belakang dari terma yang kita bahas gitu ya. Sementara kalau di sini relasionalnya ada dengan disebutkan dengan kata dunia dan ataupun kehidupan dunia, fil hayatid dunia, dan juga ada juga yang setelahnya direlasikan dengan ancaman azab di akhirat. Contoh ayatnya sebentar. Baik, mungkin itu Al-Baqarah 85. Al-Baqarah 85. Ya. Al-Baqarah 85. Bagaimana Anda kemudian menemukan ya makna-makna al-khizyu, itu halaman 310. 310. Nah, itu Anda sudah menemukan berapa itu? Sekitar 10, Ya. maaf, 7 ya. 7 makna relasional. Itu cara, ya kalau istilahnya itu mengekstraksinya Ya. gimana itu? Baik, pertama kita kaji, kita tentukan ayatnya yang mengandung kata khizyun. Kemudian kita lihat sebelumnya kita kaji dulu penafsiran para mufassir yang enam orang itu. Kemudian kita peras makna al-khizyunya apa gitu berdasarkan daripada penafsiran masing-masing mereka. Kemudian setelah itu kita lihat makna relasionalnya di depannya dan di belakangnya. Setelah khizyu itu ada kata-kata fil hayatid dunia. Berarti khizyu ini terjadi dalam kehidupan dunia, itulah. Kemudian berelasi juga dengan wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab, dan juga di akhirat nanti mereka pun akan tetap diancam dengan azab yang lebih pedih lagi ketika di dunia kedurhakannya tetap berada, tetap durhaka maksudnya gitu ya. Nah, kemudian itu yang kami temukan. Jadi penentuan ayat, kemudian penafsir para mufassir kita kolaborasi, kemudian elaborasi maknanya, kemudian kita tarik makna yang terjadi relasinya kehidupan dunia dan juga di akhirat nanti, sehingga ditemukan
makna daripada apa namanya al-khizyu itu menurut penafsir-penafsir mereka itu diantaranya adalah kehinaan, kemudian as-sogor ataupun celak, benci, membuat malu, perasaan malu dan sebagainya, yang mana itu terjadi dalam kehidupan dunia. Gitu. Kemudian nanti di akhirat Baik. pun mereka akan dapat itu. Apakah Anda tidak melacak ya keberadaan ayat ini di surah Al-Baqarah ya? Pada kelompok tema apa itu? Ayat 85 itu. Belum sampai ke situ. Nah, itu kan nanti relasi, artinya relasi dengan ayat ini tempatnya di tema apa nih? Nah, kalau kita lihat di situ kan tema masih kisah tentang apa Yahudi ya. Perilaku, kemudian karakter, dan kemudian apa yang diancam oleh Allah karena perilaku dan karakter mereka itu. Nah itu kan diantara, kalau tentu diantara itu kan memang pilihan, boleh diambil boleh tidak, kalau dalam teori Isuzu ya. Tetapi melihat urgensi dari pengambilan makna itu, maka seharusnya Anda pilih tuh cara ini ya. Jadi ini posisi ayat ini di tema apa? Oke, siap. Kenapa saya sampaikan itu? Karena nanti untuk kontekstualisasinya itu akan mengacu juga di sini. Jadi kondisi-kondisi apa yang bisa mendatangkan bentuk-bentuk azab yang Anda tulis 7 bentuk ini ya. Nah, sehingga itu akan lebih menyempurnakan ya kontekstualisasinya. Siap. Nah, kalau yang kemudian saya usulkan dengan diagram ikan itu ya, fishbone itu, nah itu untuk mencapai makna di kepala ikannya itu, nah ini Anda harus analisis betul dari ayat ini posisinya di tema apa. Nah, gitu ya. Nanti ditambahkan Pak Dokter. Nah, tentu nanti itu bisa jadi tulisan lagi. Jadi nanti jadi buku kedua setelah yang ini. Saya kira itu karena itu panjang itu. Siap. Nah, tapi sekali lagi karena ini pilihan, maka yang harus Anda lakukan adalah menjelaskan ini di awal bab ini bab 6 ya. Bahwa saya langkah yang saya ambil di bab ini ya hanya langkah kalau nggak salah yang Anda ambil langkah pertama dari 3 langkah Isuzu ya. Nah, kemudian langkah ketiga itu adalah posisi lafat ya, lafat khizi ya, dengan tadi apa namanya, apa itu istilah sibak, as-sibak wal lihaq, ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Nah itu yang langkah ketiga ini tentu lebih apa dalam lagi, lebih rumit lagi, yang kemudian memang Anda nggak pilih langkah itu ya untuk sesuatu. Memang kalau secara akademik tidak salah ketika Anda punya argumennya. Tapi kalau melihat pentingnya gitu ya, pentingnya tujuan Anda itu kan untuk mengambil kontekstualisasi. Ya. Wah, itu berarti 3 langkah itu siap, mestinya dilakukan. Ya. Nah, itu sekali lagi saran juga untuk minimal nanti ya, ini kalau saya lihat ini Anda bisa jadi 3 artikel nih buku ini. 3 buku ya? 3 artikel, 2 buku minimal. Oh, ya. Jadi ya paling tidak ini bisa untuk apa? Bagian dari inilah strategi untuk nanti kenaikan pangkat ya. Kalau mau naik pangkat kan tinggal dipilah dari yang mana, bab 1, bab 2. Udah punya modal gitu Anda untuk. Nah, itu kira-kira ya. Tapi sekali lagi yang memang harus kita perhatikan adalah kesesuaian cara dan tujuan. Nah, cara dan tujuan. Nah, ketika tujuan Anda itu besar sebenarnya. Nah, tapi Anda memilih yang ringan. Ya, ringan caranya ya. Memberikan kesempatan yang lain. Itu. Nah, ini saya kira itu saja ya. Karena nanti ketika diwujudkan ke dalam kontekstual itu ada yang kurang jadinya. Siap.
Jadi kita ingin tahu adab-adab ini itu untuk kondisi apa gitu ya, orang yang seperti apa ya dan seterusnya. Ya, baik. Apalagi sekarang adab sekarang ini kan manusia udah nggak takut adab ya, kan udah kebanyakan sinetron adab soalnya. Iya, Jadi udah betul. jadi tontonan gitu. Udah kebayang jadinya. Udah nggak sakral gitu ya jadinya. Nah, itu kontekstualisasi inilah yang nantinya penting untuk disampaikan, apalagi Anda sebagai apa namanya apa kalau jabatan fungsionalnya apa namanya? Apa itu? Penghulu muda, Penghulu muda ya. penghulu yang tetap Penghulu muda. Baik, itu saja dari saya. Selagi selamat. Baik. Wallahul muwaffiq Terima ila kasih. aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Azizan Fitriana MA. Selanjutnya kepada promotor, saya persilakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Artani Hasbi MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Rektor, Ketua Sidang, Bapak-bapak dan Ibu penguji yang alhamdulillah sudah menyampaikan beberapa pertanyaan dan dijawab dengan jelas, dapat menjawab dengan sempurna, dan apa yang dikemukakan oleh penguji pertama persis juga saya Ya. sebagai pembimbing memberikan catatan dan lain sebagainya. Saya lihat wah ini alhamdulillah, sehingga saya begitu diberitahu dengan jadwal tanggal 10 Agustus ujian terbuka Komunitas Saiful Millah, saya baca-baca dari awal sampai akhir dengan jumlah halaman 438. Ya. Betul ya? Ya, Pak. Ada beberapa catatan koreksi, alhamdulillah sempurna. Tapi yang membanggakan adalah banyaknya tabel. Tabel. Di tabel atau rekapitulasi ayat, diagram dan lain sebagainya yang sifatnya statistik itu membanggakan dalam sudut fungsi. Sehingga saya membaca itu, oh iya betul, bagus ini, bagus maksud saya dari 438 halaman itu saya mencatat ini ada 286 ayat yang di tabel, kemudian ada 9 hadis, alhamdulillah nanti bisa diatur, bagus sekali, sehingga saya melihatnya alhamdulillah. Boleh saya mengawali seperti apa yang dikemukakan oleh penguji-penguji sebelumnya. Insya Allah mukaddaman menunggu pengumuman. Selamat pada hari ini, detik ini Saiful Millah berdiri untuk mendapatkan anugerah. Amin. Mudah-mudahan lulus. Nah, nilainya bagus. Amin. Mudah-mudahan. Ya, sesuai dengan apa yang kemarin-kemarin sudah berjuang luar biasa. Ya. Tahun lalu sudah berjuang juga tapi batal. Mulai tahun lalu sudah ini. Sudah 5 tahun Prof lewat. Tapi alhamdulillah ya, jadi menghalalkan orang yang haram. Nah, kira-kira boleh disebut ratusan orang, bisa lebih ya. Ya. Nah, jadi penghulu itu luar biasa. Alhamdulillah. Dan menjabat jabatan struktural di balik fungsional sebagai penghulu. Baik. Dari awal dengan judul ini, saya baca judulnya. Kemudian ada abstrak. Kemudian 5 bab. Kemudian baca-baca semua,
bagus sekali. Tapi oleh karena itu perlu untuk dari tadi awal sampai sekarang belum ada terdengar Saiful Millah membaca ayat yang tahsin gitu loh. Yang betul-betul saya senang itu, saya senang. Jadi yang saya tanyakan adalah azab itu di dalam disertasi ini halaman 43 itu ada makna hakiki, ada makna majazi. Dan di situ dikumpulkan dengan hakiki itu ada 3, iqab, intiqab, dan aks. Sedangkan majazi itu ada 4, al-hiz, an-nakal, al-la'nah, al-bas. Nah itu ada ayatnya semua. Dan ayatnya itu berjumlah 27 ayat. Tidak usah 27 ayat. Ya wakili satu-satu misalnya. Misalnya dari makna hakiki itu ada 3 macam. Bacakan ayatnya 3 macam. Ada majazi 4 macam. Bacakan ayatnya 4 macam. Silakan. Ya, baik. Kemudian setelah membaca semua 7 ayat, kaitkan dengan abstrak arti makna daripada hakiki dan majazi itu. Di abstrak itu ada istilah kata kunci Ar-Rahman dan Al-Aziz. Kira-kira dielaborasi makna hakiki dengan makna majazi, baik lafzian atau maknayan ataupun tafsir. Silakan. Mohon izin, Prof. Ayatnya. Pertama dari al-azab dalam makna hakiki itu ada 3 makna, 3 lafaz. Yang pertama al-iqab, al-intiqam, dan al-akhadh. Ayatnya untuk yang makna al-iqab kami angkat surat Al-Baqarah ayat 211. Agak jelas, jangan cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Kemudian man al-intiqam. Bismillahirrahmanirrahim. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Kemudian lafaz al-akhadh. Bismillahirrahmanirrahim. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Kemudian dari makna majazi ada 4 lafaz, ar-rijz, an-nakal, al-la'nah, dan al-bas. Ar-rijz pada surat Al-A'raf ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. Kemudian An-Nakal ayat Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله Wallahu azizun hakim. Kemudian lafaz al-la'nah surat Ghafir ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma la yanfa'u zalimina ma'aziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Kemudian lafaz al-ba'as An-Nisa ayat 84. Ini di tengah-tengahnya kami ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Shadaqallahul azim.
Kemudian kaitannya dengan sifat Rahman Allah, bahwa seperti tadi yang sudah saya sampaikan, hakikatnya Allah itu tidak berlaku zalim kepada umat manusia, kecuali kalau mereka sendiri melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Namun itu ketika pada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, kedurhakaan mereka dibalas cash saat itu pula, terbukti dalam kisah Nabi Nuh. Ketika mereka durhaka, maka Allah timpakan kepada mereka banjir bandang yang menghambiskan, membinasakan semua orang-orang yang durhaka. Demikian pula kaum Nabi Lut. Jadi ketika zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad, Allah berikan cash balasannya kepada mereka atas kedurhakaan mereka. Tapi ketika setelah Rasulullah SAW diutus, di mana Rasulullah ini diutus untuk membawa misi rahmat, maka rahmatnya Allah, sifat rahmannya Allah lebih didahulukan bagi umat Nabi Muhammad daripada sifat Allah yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Sehingga umat Nabi Muhammad, baik yang Muslim ataupun yang kafir, itu merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika pun mereka berbuat kezaliman, maka ketika ditimpakan sebuah musibah ataupun bencana, itu hakikatnya hanya pada siksaan, pada hukuman ataupun sanksi, yang ujung-ujungnya diberikan kesempatan untuk mereka bertaubat atau tetap pada kekafirannya. Ketika mereka bertaubat, maka Allah akan berikan wa matta'an milahin, diberikan kenikmatan. Tapi ketika mereka tetap ingkar pada kedurhakaannya, Allah tetap menahan azabnya untuk saat ini, artinya tidak diberikan cash, tapi nanti akan diberikan di akhirat nanti. Itu semua karena sifat rahman Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Bro. Ada hadis enggak? Hadisnya di Enggak apa ya? di bab kelima, ya. Di bab kelima Allah ada hadis qudsi ketika an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati taglibu ghadabi, bahwasanya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Demikian, Pak. Baik, ada hadis yang menyebutkan ummati ummatun marhumatun. Ya. Laisa 'alaiha adab fil akhirah adabuha fid dunya al-fitani wal zalata wal qadar. Ini apa maksud dari hadis ini dan bagaimana itu? Iya. Jelaskan. Nah, hadis itu kami temukan riwayat Abu Musa al-Asy'ari, ya, dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadlil Ta'un karya Ibnu Hajar al-Asqalani, disebutkan bahwa ummati ummatun marhumah laisa 'alaiha azabun fil akhirah azabuha fid dunya al-fitan waz zalazil wal qatl. Umatku ini adalah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan menanggung azab di akhirat karena keimanan mereka kepada Nabi Muhammad, gitu ya. Mereka tidak akan menanggung azab di akhirat, tapi mereka tetap akan merasakan semacam hukuman ataupun sanksi di dunia yang bentuknya berupa fitnah, ujian-ujian, baik itu pertikaian antara sesama kelompok manusia, kemudian ada penindasan semacam kelompok penindasan kepada yang lainnya, kemudian juga guncangan gempa dan juga pembunuhan. Nah, ini dianggap sebagai bencana ringan yang terjadi di masa Nabi Muhammad, yang itu dianggap sebagai azab ataupun sanksi yang ringan bagi umat Nabi Muhammad. Tadi dalam penjelasan ada disebut peranan taubat. Ya, apabila orang itu belum bertobat, diampuni, dimaafkan, dihapus, gitu ya? Ya. Pemahaman tentang bagaimana bencana itu ditunda. Apakah itu di dunia saja, kemudian di akhirat nanti dapat bencana yang kabir, yang besar. Nah, itu penjelasan yang lebih tuntas dalam rangkaian masa kini. Bagaimana? Ya, maksudnya adalah kan di awal tadi kami sampaikan bahwa azabul khizi termasuk bagian dari azabul adna, azab yang di dunia. Nah, azabul adna ini diartikan oleh para ulama, oleh sebagian ulama diartikan dengan bencana.
dengan demikian azabul khizi di dunia itu juga bisa diartikan sebagai bencana. Tapi bencana itu akan diberikan di dunia, kemudian nanti di akhirat bentuknya seperti apa ya wallahu alam kan gitu. Jadi hanya Allah yang tahu, tapi ulama banyak menafsirkan bahwa al khizyu fil akhirah itu adalah bentuknya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Gitu, Prof. Ada ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin Khairan yarah. khairan Yarah. yarahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran Ya. yarah. Nah, ini ada kaitannya enggak dengan bencana balasan diampuni? Yarahu itu apakah itu berupa balasan konkret ataukah pembuktian dari firman Allah yang sangat luas yang disetna? Ada semacam pembuktian itu di akhirat nanti bahwa Allah tidak zalim kepada hambanya, maka sekecil apapun perbuatan baik mereka akan diberikan balasannya, akan diberikan ganjarannya. Demikian pula sekecil apapun perbuatan buruk mereka juga akan mendapatkan balasannya. Tapi yang ada ayat yang menarik yang bagi kami menjadi sebuah motivasi untuk kita yang berdosa. Apa kata Allah? Innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwasanya perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan sekecil apapun itu akan dapat menghilangkan dosa-dosa dari perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi ada pengaruh perbuat sebanyak mungkin kita berbuat kebaikan, maka itu akan mengundang taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Yarahu itu balasan atau penglihatan? Yarahu. Yarahu. Kalimat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran atau khairan yarahu itu balasan atau melihat? Balasan, Prof. Nah, terakhir ya. Iya. Nanti dalam ilmu tafsir betul-betul mantap itu bahwa mungkin yarahu tetap melihat. Tapi oleh karena diampuni oleh Allah, jika seandainya tidak diampuni oleh Allah, siksanya itu begini. Tapi dilihatkan oleh Allah. Diperlihatkan. Bahwa ini loh siksanya. Tapi dimaafkan oleh karena bertobat. Nah itu. Jadi rangkaian kalimat mukjizat Allah itu merupakan rangkaian rahman Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi semua. Sehingga apapun bisa dilaksanakan oleh Allah yang Maha Rahman. Kira-kira begitu ya? Ya. Nah, bagus. Saya cukupkan. Selamat. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Artani Hasbi MA. Selanjutnya sampaikan kepada ko-promotor Bapak Dr. Arazi Hasim MA HUM yang berada di Zoom. Silakan. Waktunya maksimal 15 menit. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sidang dan semua guru-guru kami, sahabat, wabil khusus sahabat saya Kiai Saiful Millah, calon doktor. Ternyata tidak sampai 3 bulan dari saya manggil ke rumah dan sudah clear. Jadi ini dipanggil dulu nih Bu Ketua Sidang ke rumah, saya kata-katain dulu. Alhamdulillah jadi nih, nggak sampai 3 bulan keramatnya keluar. Ya, Saifulnya keluar, alhamdulillah. Pertanyaan saya cuma satu, karena semuanya sudah pertanyaannya level-level dewa sudah. Pertanyaan saya basic saja. Aplikasi dari pendekatan siapa tadi namanya yang Anda pakai itu? Roshi Koizutsu dan Iya, ada satu lagi. Double movement. Nah, aplikasinya satu ayat saja. Itu yang mau kita dengar. Baik. Kami coba angkat dari surat yang mengandung frasa azabul khizi, yaitu surat Yunus ayat ayat 98. Allah berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus
lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Ini legal spesifiknya adalah bahwa saat itu umat Nabi Yunus setelah diberikan peringatan oleh Nabi Yunus, sebelumnya mereka telah melaksanakan semacam kemunkaran yang merajalela, kemunkaran gitu ya, ataupun kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tampil Nabi Yunus memberikan peringatan kepada mereka. Kemudian awalnya mereka menolak untuk beriman, kemudian akhirnya mereka beriman juga. Lalu imannya mereka ini Allah berikan apresiasi dengan tidak diturunkannya azab. Artinya apa? Dari ayat ini bisa kita ambilkan legal space ataupun ideal moralnya bahwa kemunkaran yang pernah terjadi kemudian dibalas ataupun ditutupi dengan taubat dan ataupun keimanan, maka itu insya Allah akan tidak jadi diturunkan bentuknya hukuman kepada manusia. Seperti itu mungkin Pak Dokter. Lalu kenapa iman Fir'aun tidak bermanfaat? Imannya Fir'aun itu tidak bermanfaat karena beliau menyatakan beriman di saat yugorgir, ketika nafasnya sudah berada di tenggorokan dan itu sudah injury time dan sudah tidak Allah terima lagi, sehingga imannya tidak bermanfaat buat Fir'aun. Seperti itu. Jadi fanafa'aha imanuhanya berlaku sebelum nuzulil azab gitu ya. Belum terjadinya azab. Artinya ketika mereka sudah mendapatkan melihat menyaksikan tanda-tanda datangnya azab, mereka akhirnya lari, semua dikumpulkan, seluruh masyarakat di situ, laki perempuan anak kecil semua dikumpulkan, mereka naik ke atas bukit, kemudian bertobat sekencang-kencangnya, dan bahkan mereka memisahkan diri, laki dan perempuan, anak dan suami dipisahkan semuanya, sehingga mereka merasakan betapa andaikan azab ini terjadi pada mereka, maka betapa menderitanya mereka, sehingga akhirnya mereka bertobat dan Allah terima taubatnya itu, akhirnya ditunda, bahkan Muhammad ta'anahum bilhin diberikan nikmat sampai waktu yang Allah tentukan. Demikian boleh. Teori tadi di bagian mananya? Teori tadinya itu pertama kan ketika ada bencana, ya ada bencana. Jadi teori double movement itu pertama berangkat dari melihat kenyataan di masa kini, kemudian dilihat apakah ada ayat Al-Quran yang membahas tentang tema yang sejenis. Ketika ada ditemukan misalkan ayat ini, surat Yunus ayat 98, kemudian dipelajari apa legal spesifiknya, apa sebabnya sehingga Allah menurunkan azab kepada mereka. Oh ternyata A, B, C, D. Kemudian ditemukan pula ideal moralnya, seharusnya bagaimana sehingga mereka tidak terkena azab. Lalu setelah ditemukan ideal moral, yaitu adalah beriman, iman mereka setelah mereka mendapatkan tanda-tanda azab, kemudian ideal moral itu dibawa lagi ke masa sekarang yang merupakan gerakan yang kedua, gerakan second movement itu, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kontekstual sekarang, bahwa keimanan seseorang itu akan memberikan manfaat buatnya untuk dapat terhindar daripada azab ataupun bencana. Nah, itu yang saya mau. Berarti Anda emang mengerti teorinya, bukan hanya pemanis di bab pendahuluan. Baik, barangkali itu Bu Ketua Sidang. Selamat untuk Saudara Saiful Mila. Semoga gelar doktornya menjadi lebih sah. Mohon maaf, saya masih sakit, tangan patah Bu Ketua, jadi belum bisa hadir. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Arazi Hashim MAhu. Hadirin yang kami hormati, sesi pengajuan pertanyaan dan sanggahan pada ujian terbuka promosi doktor untuk calon doktor Saudara Saiful Mila telah selesai. Untuk memberikan waktu kepada Dewan Penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini sidang akademik dalam rangka ujian terbuka promosi doktor dinyatakan diskors. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan jeda sesaat selama kurang lebih 10 menit untuk menunggu penentuan hasil sidang akademik dalam rangka ujian terbuka promosi doktor.
Untuk itu mohon berkenan kepada Bapak dan Ibu hadirin beserta promovendus untuk meninggalkan ruang sidang dan kembali ke ruang sidang tepat waktu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ketua Sidang beserta Dewan Penguji dan hadirin yang kami hormati, sidang akademik dalam rangka ujian terbuka promosi doktor atas nama Saiful Millah dilanjutkan kembali, dipimpin Ketua Sidang. Ya, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ujian terbuka promosi doktor untuk calon doktor saudara Saiful Millah dibuka kembali. Pembacaan berita acara hasil ujian terbuka disertasi promosi doktor oleh Sekretaris Sidang. Akan kami bacakan berita acara hasil sidang ujian terbuka promosi doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Program Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta setelah memperhatikan hasil-hasil ujian semester dan hasil penilaian tim penguji ujian terbuka promosi doktor pada hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024, bertepatan dengan 5 Safar 1446 Hijriah, bertempat di Aula Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, memutuskan bahwa mahasiswa nama Saiful Millah, tempat tanggal lahir Jakarta 14 Desember 1974, nomor induk 318440048, program studi program doktor ilmu Al-Quran dan Tafsir, dengan judul disertasi konstruksi penafsiran frasa azab al-khizyi dalam Al-Quran, analisis pendekatan semantik kontekstual. Dinyatakan lulus dengan hasil angka 92 atau setara A. Indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,71 atau yudisium sangat memuaskan. Alhamdulillah. Kepadanya diberikan gelar doktor beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang bersangkutan adalah alumni program Doktor IIKI Jakarta yang ke-25. Ditetapkan di Tangerang Selatan, tim penguji, Ketua Sidang Dr. Najmatul Faiza Eza M.Hum, Sekretaris Sidang Dr. Muhammad Azizan Fitriana MA, anggota penguji 1 Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar MA, penguji 2 Dr. Romlah Widayati MAG, penguji 3 Dr. Muhammad Azizan Fitriana MA. Penguji 4 merangkap promotor Profesor Dr. Artani Hasbi MA, penguji 5 merangkap co-promotor Dr. Ar-Rozi Hashim M.Ahum. Semuanya ditandatangani. Selanjutnya kami bacakan kewajiban akademik. Kami sampaikan bahwa kelulusan saudara masih tergantung kepada pemenuhan kewajiban akademik setelah ujian terbuka promosi doktor, yaitu sebagai berikut. Pertama, melakukan revisi disertasi sesuai dengan rekomendasi Majelis Ujian Terbuka Promosi Doktor dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak pelaksanaan ujian terbuka promosi doktor. Penyerahan revisi disertasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda administratif sebesar Rp500.000. Namun kami ingatkan bahwa karena Anda atau berkait dengan jadwal wisuda, maka revisi kalau mau wisuda pada tahun ini tentu harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan wisuda. Kemudian yang kedua, penyerahan revisi disertasi dalam format dummy book, baik soft file maupun hard file, disertai dengan file presentasi PowerPoint dan file artikel ke Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Program Pasca Sarjana IIKI Jakarta. 3, publikasi disertasi dalam bentuk artikel yang disubmit ke jurnal nasional terakreditasi dengan ketentuan naskah artikel yang akan dipublikasikan harus mendapatkan persetujuan
tim promotor. Kemudian publikasi artikel harus menyertakan nama tim promotor dan menggunakan email @iiki.ac.id. Keempat, diseminasi hasil penelitian disertasi dalam forum diskusi atau seminar, baik yang diselenggarakan oleh IIKI Jakarta maupun pihak lain. 5. Publikasi disertasi dalam bentuk buku dengan nomor urut ISBN, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Dan terakhir, kewajiban butir 3, 4, dan 5 diselesaikan paling lambat 12 bulan sejak tanggal pelaksanaan ujian terbuka promosi doktor dan merupakan syarat pengambilan ijazah. Demikian, terima kasih. Penyerahan toga oleh Sekretaris Sidang dan penyerahan berita acara oleh Ketua Sidang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya Promovendus akan menyampaikan pesan dan kesan kepada yang terhormat Bapak Dr. Saiful Millah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kami hormati, pertama Ibu Rektor Ibu Dr. Hajah Najmatul Faiza SIM yang masih mengenal saya sudah sekian lama saya kuliah di sini, sudah hampir 6 tahun. Terima kasih. Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Munawar dan juga Ibu Hajah Romlah selaku penguji di ujian pendahuluan yang ternyata juga memberikan saya luar biasa vitaminnya. Terlebih Prof. Akil yang ketemu saya ketika acara akad nikah dahulu, ditembak sama beliau, kalau gini sih mendingan nikahin daripada kuliah, kata beliau. Akhirnya itu menjadi motivasi saya untuk harus selesai ini. Kemudian terima kasih kepada para tim penguji, Dr. Azizana Fitriana pun demikian yang menyampaikan kepada kami nasihat-nasihat ataupun masukan-masukan yang berharga untuk penyempurnaan disertasi. Kemudian juga Pak Dr. Haji Safsu Aryadi sebagai penguji pada ujian WIP 1 WIP 2. Dan tak lupa Profesor Dr. Kiai Haji Artani Hasbi selaku promotor yang masukannya luar biasa, terutama tentang pemasukan tabel-tabel itu dari beliau, sehingga saya menyempurnakan tabel itu akibat wejangan dari beliau. Terima kasih Profesor dan Buya Ar-Razi Hashim yang hari ini sebenarnya harapannya kami bisa berjumpa untuk melepas rindu dengan beliau, tapi Allah mentakdirkan lain. Beliau semoga Buya cepat sehat. Dan saat itu beliau memanggil saya, "Ustaz, sini ke rumah kita ngopi-ngopi." Kemudian setelah kita datang ke beliau, ternyata kata beliau, "Besok ke sini jangan bawa apa-apa lagi selain bawa disertasi." Akhirnya saya buktikan, sebulan berikutnya kita datang, alhamdulillah Buya, doa-doa Buya telah menyampaikan saya pada tahap seperti ini. Kemudian Dr. Ahmad Syukran yang juga sering saya repotin, kadang minta tanda tangan di tengah jalan. Makasih Pak Dokter. Terutama almarhum Profesor Dr. Huzaimah Tauhid Yanggo yang dahulu ketika ujian proposal beliaulah yang memberikan masukan supaya ini dilanjutkan gitu ya. Serta seluruh Sivitas Akademika, Mbak Davika, Bu Sofi dan semuanya yang sudah membantu saya.
Dan tak lupa hari ini hadir pula orang tua saya, ibu kandung saya, Mamah Musna Aziz. Jadi pengen nangisnya. Dan juga apa namanya Ibunda Hajah Aziz Aziz yang doanya luar biasa, setiap malam selalu disebutkan nama kami. Kemudian juga ada mertua saya Ibu Hajah Bariah dan juga Bapak Haji Bahtiar yang juga motivasinya tak kurang kepada kami. Dan tak lupa sahabat jiwaku, yaelah, bagian daripada seluruh jiwa dan ragaku, istriku yang apa namanya hari ini kemerah-merahan, Profesor, karena namanya memang Humairoh. Jadi dia dengan bisikan lembutnya namun bernada sopran mengingatkan saya untuk ayo cepetan, mau sampai kapan. Terus akhirnya hari ini I proof, saya buktikan kepada kamu bahwa aku telah selesai. Terima kasih cintaku. Tak lupa anak saya mungkin yang sedang di Mesir kuliah, Muhammad Felmuzaki, ayah sudah selesai doanya, terima kasih. Dan juga adik saya Ezi dan juga semua hadirin. Tak lupa nih teman-teman penghulu, Gus Husni dan juga Pak Akil, penghulu-penghulu muda yang mudah-mudahan mereka bisa juga mengikuti jejak kita. Dan kalau nggak salah Gus Husni ini adalah juga muridnya Prof. Akil di Istiqlal ya. Mudah-mudahan beliau juga mengikuti jejak kami. Dan tak lupa semua teman-teman yang artinya ya apa yang mereka berikan itu semuanya hari ini menjadi hasil dan alhamdulillah inilah hutang saya. Dan tak lupa juga kepada almarhum ayah saya yang apa namanya ketika saya kuliah S2 S3 apa yang dia bilang, nggak bosan apa belajar mulu, kata dia begitu. Makanya hari ini saya buktikan, sayangnya beliau sudah meninggal dunia, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat beliau dalam kuburnya. Insya Allah juga bisa menjadi tanda kami anak yang berbakti dan anak yang soleh. Kemudian kesan kami belajar di pasca S3 IIQ ini adalah karena ini hal yang baru, Pak Profesor dan semua para dosen. Sebelumnya saya memang basicnya syariah, S1-nya syariah, S2 pun ilmu syariah, kemudian S3-nya karena di sini baru ada ilmu tafsir, tapi saya mencoba itu untuk mengembangkan keilmuan. Ternyata Masya Allah, bersyukur luar biasa karena dosennya benar-benar qualified dan beneran pakar dan bukan kaleng-kaleng. Makanya ini menjadi apa namanya luar biasa apa anugerah buat saya dari Allah Subhanahu wa taala karena bisa bertemu dengan para profesor yang luar biasa dengan keilmuan yang mumpuni sehingga meskipun ilmunya saya nggak dapat, tadi banyak pertanyaan beliau yang saya nggak bisa jawab, tapi saya yakin berkahnya beliau pun saya akan mendapatkan itu karena berkahnya dari guru itulah yang menjadi modal utama buat para murid, insya Allah. Kemudian justru karena belajar dengan para pakar ini, semakin belajar malah semakin terasa bodoh. Makin banyak yang belum kita ketahui sehingga tak pantas rasanya kita menyombongkan apa yang kita punya, termasuk gelar doktor ini juga ini hanya formalitas saja. Insya Allah ini akan menjadi tanggung jawab kita untuk ke masa depan. Terus karena memang juga ini menjadi sebuah apa namanya hal yang luar biasa buat secara pribadi. Saya masuk 2018, kemudian sekarang 2024 sudah 6 tahun, lebih 6 tahun ya. Itu memang karena kami sambil apa namanya bekerja sebagai penghulu yang memang tidak punya waktu libur. Justru waktu libur itulah kita lagi payu-payu nih, lagi laku-lakunya gitu. Jadi termasuk hari ini juga ada beberapa jadwal yang saya batalkan karena memang harus menghadapi ini. Jadi tapi sejak ketemu Prof. Agil itu tuh yang dia bilang enakan nikahin daripada kuliah. Nah, saya bilang, oh iya ya kapan mau selesai lama-lama ini. Alhamdulillah Prof, terima kasih, itu menjadi nasihat buat saya. Jadi ini merupakan sesuatu buat saya karena bisa menyelesaikan di tengah kesibukan yang luar biasa gitu ya. Akhirnya saya yakin momen inilah yang Allah takdirkan buat saya pribadi. Karena kata Syekh Ibn Athaillah Sakandari dalam Al-Hikam itu beliau menyatakan la yakun ta'akhur ata ma'il haifi du'a mujiban li asika fa huwa dhamina lakal ijabah fi ma yakhtaruhu laka la fi ma takhtaru nafsika wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Maka ini saya yakin ini sebagai udah takdir Allah buat saya untuk selesai di saat ini.
Maka oleh karena itu, doakan kami para guru, mudah-mudahan setelah ini kami akan mengemban amanah lebih baik lagi dan tidak berhenti belajar. Mudah-mudahan kita bisa terus bertemu dalam majelis ilmu. Insya Allah membawa keberkahan buat kita semua. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sidang akademik dalam rangka ujian terbuka disertasi promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Kepada promovendus kami sampaikan selamat. Dr. Saiful Mila. Ya. Sekarang menjadi anggota Ikatan Alumni Pasca Sarjana IIKI Jakarta. Alhamdulillah. Ya, walaupun S2-nya juga di sini. Sekarang Ikatan Dokter ya. Amalkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh agar bermanfaat, jaga nama baik Alma Mater IIKI Jakarta, berikan masukan baik akademik maupun non-akademik yang membangun bagi peningkatan IIKI Jakarta. Kepada segenap Dewan Penguji, kami sampaikan terima kasih atas kontribusinya kepada IIKI Jakarta dengan memberikan bimbingan dan ujian kepada para calon dokter IIKI Jakarta. Hadirin yang terhormat, akhirnya dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sidang akademik dalam rangka ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Dr. Saiful Mila saya tutup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketua Sidang beserta Dewan Penguji yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Sidang akademik dalam rangka ujian terbuka disertasi promosi doktor pada program studi doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta atas nama Dr. Saiful Mila telah selesai. Atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Sidang dan Dewan Penguji mohon berkenan untuk berfoto bersama dengan Dr. Saiful Mila. Kami persilakan.